Baik, Om Swastiastu, selamat siang menuju sore. Jumpa lagi dengan saya Cokorda Udiana Nindya Pemayun. Saya staf dosen di Institut Seni Indonesia yang membidangi seni budaya Bali. Hari ini tanggal 10 Mei 2022, saya berkunjung dan bertemu dengan seorang pematung tradisional di Desa Guang ya, bernama Cokorda Raka ya. Om Swastiastu, Cokorda Raka. Ya, selamat pagi penapi becik kata. Nah, dalam program Merdeka Belajar ini saya hari ini akan berdiskusi berkaitan dengan tutur-tutur tradisional yang ada di Bali, khusus untuk seni patung ya. Seni patung tradisional. Saya hari ini akan berbicara dengan Cokorda Raka ini tentang tutur pahat nih. Pahat dalam bahasa Balinya itu adalah pot. Pot ini bagaimana ceritanya, bagaimana satuannya, bagaimana jenisnya, dan bagaimana bentuknya, dan apa namanya. Nah, saya akan berbicara dengan Cokorda Raka nggih. Penapi Cokorda Raka kena nggih. Nah, nggih. Coba tuturan kita tentang ipot. Ini pot niki satuannya napi dari awal dulu niki. Dari satuannya penapi. Pot niki napi kan khusus pot pat ukir untuk ngarianin togok, membuat togok. khusus di Guang ini ya. Ya, khusus niki sebenarnya pahat niki sudah hampir semua pemahat menggunakan pahat, tetapi disesuaikan dengan Kebutuhannya betul. Ya, kalau di tempat yang di sini satu set pahat atau satu perancak. Bahasa anunya satuannya perancak. Ya, satu set nih kok, satu perancak nih kok biasanya terdiri dari banyaknya kira-kira dari 32 ngantos 40-an. Ya, tergantung dengan kepentingan di dalam memahat, karena biasanya pahat itu akan terbentuk disesuaikan dengan kebutuhan pada saat kita memahat. Baik, satu perancak niki berapa jenis, ada tipe-tipenya, bentuknya, coba dijelaskan nih kak. Akeh nih kak, banyak sekali jenisnya. Pertama pahat yang lurus ya, tapi namanya memiliki pengancap, istilah Balinya, pahat pengancap. Sudah itu ada yang lengkung, ya sisinya agak lengkung niki ya. Pemuku istilah Balinya ya. Sudah itu ada dari nama-nama pemuku niki, kalau yang kecil sekali disebut dengan util ya, pat util begitu istilah. Sudah itu ada lagi niki pengedukan, karena fungsinya untuk ngeduk. Dan pengedukan itu juga ada dua, ada pengedukan lurus, juga ada pengedukan yang dari pemuku, lengkung sifatnya. Sudah itu ada lagi niki namanya pat miring. Pat khusus tuh. Ya, khusus niki kalau di pojok-pojokan kita biasanya menggunakan niki. Karena kalau menggunakan pahat lurus saja mungkin pojokannya tidak bersih, makanya menggunakan pahat miring. Sudah itu yang terakhir niki ada penyisir, yang mana kita biasanya bikin buat bulu, baik bulu di kampit geruda itu ya, pakai bulu anoman juga. Ya, banyak istilahnya penyisir, semua bentuk rambut. Nah, itu kira-kira yang dapat yang jelaskan untuk jenis-jenis pahat yang ada. Nah, kira-kira ini bahannya dari napi? Ini bahannya niko, kalau dulu tahun 70-an niko bahan pahat itu dari patungguh namanya, karena besinya yang lebih dominan besi. Nah, sekarang itu pahat itu untuk memudahkan membuat dibuat dari gergaji. Nah, tergantung ketebalan gergaji sekarang, sehingga kualitas pahat sekarang itu jauh lebih bagus dibandingkan dulu. Karena kalau pahat dulu itu untuk mengasahnya itu perlu waktu lama sekali, karena besi tok itu, besi tungguh itu. Saya kurang tahu. Nah, sedikit tanya niki. Selain pot niki sebagai senjata atau alat untuk ngukir, ada lagi sejenisnya seperti niki palunya. Palu bahasa anone napi? Niki pengotok.
istilah Bahannya Balinya. apa? Bahannya biasanya kita gunakan kayu asam atau kayu kelagi, ya. biar dapat hitamnya saja. Hmm. Nah, kandung hitam ini kan lebih kuat. Ya. Tapi perbedaannya dua pengotok nih. Biasanya kita mempunyai 3 pengotok sebenarnya. Tetapi kebetulan saya cuma punya 2. 3 itu yang besar, lagi 3 ini satu. untuk apa? Yang besar untuk Yang apa? besar untuk bikin desain atau istilah Bali ini nyalonan. Nyalon. Dari kayu gelondongan itu kita gunakan pengotok yang lebih besar. Dan yang ini Sudah itu yang medium begini biasanya kita dalam bahasa Balinya ada ngerintisan. Ngerintisan itu dari desain yang sudah ada, kita mencari bentuk dari yang calon ini ya? dari calon ini akan harus di bahasa Balinya dirintiskan dulu, diperkuat garis-garis yang mana dipakai, mana tidak. Sudah itu pengotok yang paling kecil ini biasanya untuk finishing. Finishing itu artinya untuk ukir, untuk bikin yang kecil-kecil, gitu. Tidak memerlukan tenaga yang besar. Kadang-kadang untuk buat ukiran-ukiran detailnya nih kayak pengotok yang kecil. Nah itu kira-kira. Kemudian ini kan udah tajam-tajam sekali ya. Nah jika pahat ini ada kepeh atau ada patah, itu apa istilah gininya? Diapakan dia? Oh biasanya kita datang ke pandai besi. Kalau dia patahnya keras, kita sepuh ulang istilahnya, disepuh. Kalau dia cuman patah kecil-kecil, kita mempunyai sangian atau pengasah, yang mana biasanya kita menggunakan 2 asahan. Satu yang kasar, yang mana membentuk kembali biar menjadi lurus kembali. Itu ada contoh. Nanti di sesi berikutnya ya. Ada contoh sangiannya bagaimana kita mempertajam pahat. Bagaimana bentuk-bentuk sangian itu juga disesuaikan dengan pahat biar nanti pahatnya tajamnya rata. Ada istilah gini namanya istilah nyawaben. Kenapa ini ke istilah nyawaben? Oh nyawaban itu istilahnya apabila di Bali ini kan seperti contoh pahat ini kan ada gusi. Kalau sudah habis sepuhannya gusinya ini, kita harus ulang lagi ke pandai besi untuk istilah nyawaban itu harus ulang supaya dia itu bisa kembali tajam. Nah kalau tidak biasanya kita sebut dengan lumah. Istilah Balinya lumah. Yang lumah ini kan apa istilahnya? Sama sekali tidak mau tajam. Kadang-kadang tajam begitu dipakai langsung tumpul. Selain lumah ada lagi istilahnya? Lumah, pring-pring. Biasanya pring-pring itu kan karena terlalu keras gininya, sepuhannya sepuhannya terlalu keras di pandai, sehingga pahat itu cepat dia patah kecil-kecil di ujungnya, istilahnya pring-pring dia. Sehingga di sana pun kalau dulu di Bali itu sering kita gunakan pohon pisang. Pahat itu ditancapkan di pohon pisang karena dia sering lumah atau bagaimana. Saya juga tidak dapatkan itu korelasinya. Ya, tidak dapat. Nah, tapi kemudian begitu tradisi. Baik, saudara. Ini kan berupa senjata tajam nih. Ya. Kalau di Bali itu kan ada istilahnya tumpak landep nih. Ya. Nah, di tumpak landep itu apakah rutin melaksanakan penghormatan terhadap yang namanya alat senjata ini? Gitu ya. Ini sedikit begini ya. Saya itu di ayam dan kena pedan atau di dulu diberikan penghormatan gitu. Ini kan tradisi di keluarga dari tahun 70-an itu. Yang mana Bapak Setiang juga seorang pematung dengan murid yang ada di rumah sini itu sampai 30-an. Kalau dulu tumpak landap itu 1 hari sebelum tumpak landap, pahat itu diasah sampai betul-betul tajam semua. Sudah itu diikat, dikasih sai. Tapi namanya sai. Sai ya, sai yang untuk upacara itu. Dikasih sai, dikumpulkan di suatu tempat. Sudah itu biasanya kalau dulu orang zaman tumpak landap itu mau patung ya. Pasti nanti patung. Suatu saat di hari
Tumpak landap saya bukan main ke sini melihat apakah di upacara itu bagaimana proses-prosesnya itu ya. Ya, biasanya kalau di zaman sekarang karena sudah banyaknya adanya pemahaman-pemahaman, ada perubahan tradisi segala macam. Di zaman sekarang itu banyaklah yang pro kontra, ada yang ya nanti itu kita cerita gitu. Makanya Karena saya ini tidak berani memastikan. Ya. Kalau pahat saya setiap tumpak landap itu biasanya kita cuman kasih upacara kecil saja. Baik, itu tadi tutur-tutur mungkin istilah-istilah ini perlu dipahami juga bagi para penonton supaya sesana Bali atau istilah-istilah Bali masih ada yang mendokumentasikan sehingga pahat itu apa nama-namanya, pancaknya apa. Nah, itu nanti berkaitan dengan dunia pendidikan lebih lanjut ya. Baik, demikian dari saya. Ini terima kasih Pak Cokorda Rake sudah menjelaskan terkait tentang pahat ini ya. Nah, kemudian di konten berikutnya mungkin kita cari sesi bagaimana mengasah, bagaimana alat asahnya, bagaimana mengukur ketajaman. Nah, itu nanti di konten berikutnya ya. Baik, terima kasih. Saya ucapkan Pramesanti ya. Semoga apa yang kita bicarakan ini dapat bermanfaat bagi generasi muda dan bagi masyarakat Bali yang masih pagah tentang sesana-sesana Bali, khusus tentang alat-alat yang berkaitan dengan membuat sebuah karya seni berupa togog atau patung kayu ya. Terima kasih, sampai jumpa di lain berikutnya. Saya tutup dengan Pramesanti. Om Santi 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 Om.